Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menemui kejanggalan dalam laporan jumlah tenaga honorer non-ASN. Hal ini dibeberkannya dalam paparan di rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Kejanggalan tersebut merupakan data yang menunjukkan masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN padahal masa kerjanya sudah 11-15 tahun. Padahal, jika diurut waktunya, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam program pengangkatan tenaga honorer pada 2015 lalu. Jadi tenaga honorer non-ASN yang masa kerjanya di atas 11 tahun itu besar sekali. Ini sedikit agak mencurigakan karena dengan masa kerja seperti itu harusnya masuk ke kategori TH2 pengangkatan 2015 katanya. Dia bahkan tidak yakin dengan data tersebut dan mengatakan bahwa perlu adanya validasi lebih lanjut terhadap data yang dilaporkan. Tadi masih banyak ternyata di atas 11 tahun masih tenaga non-ASN sekarang, saya tidak tahu ini angka dari mana sebetulnya. Mestinya mereka masuk TH2 dulu, ini perlu validasi lebih lanjut kenapa angkanya sebesar itu, ujarnya. Jika ditotalkan angka yang diragukan tersebut sejumlah 580.004 tenaga honorer dengan rincian masa kerja 11-15 tahun sebanyak 360.950 dan masa kerja 15 tahun sebanyak 219.054. Tidak hanya itu, mengungkapkan saat ini jumlah ASN terbesar ada di rentang usia 51-60 tahun. Kalau kita melihat dari sisi usia maka yang terbesar itu adalah ASN yang berusia antara 51-60 tahun, ini jumlahnya paling besar 1.494.994 orang, paparnya dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Jika mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020, pada Pasal 7 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa batas usia pensiun yakni 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan, 60 tahun. Itu artinya, jumlah ini cukup banyak untuk nantinya berkurang akibat usia tersebut akan banyak yang pensiun. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan adanya ketidaksesuaian dari rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi dengan data yang dihimpun oleh klaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN atau yang biasa disebut honorer dengan jabatan, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Sebelumnya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN atau pegawai honorer. Dari data tersebut, pegawai honorer mencapai 2.113.158 melalui portal https://pendataan-nonas.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara. Saat itu, Anas mengatakan data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengungkapkan, akibat ketidaksesuaian ini, BKN meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai. PPK diminta merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Nomor B/1971 SM, pukul 1, 2022 tanggal 7 Oktober tahun 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33.302 BSI, pukul 1/1 SDK 2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, ungkap Satya. Sementara itu BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan tanda hubung nonas.bkn.go.id berjumlah 2.215.542.
Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah, kata Satya. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, lanjutnya, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, yang ditandatangani PPK instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi, tegasnya. Daftar non-ASN di instansi pemerintah pusat yang tidak sesuai ditemukan hampir di semua kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BPK, LAN, BPS, BNN, Perpusnas, dan BKKBN. Adapun, di lingkungan pemerintah daerah AL, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara non-ASN, atau pegawai honorer. Dari data tersebut, ternyata pegawai honorer mencapai 2.113.158 per tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10 waktu Indonesia Barat melalui portal https://pendataan-nonnas.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara. Anas mengatakan data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Tulis Surat Menteri PANRB Nomor B. 1917 MSM 01.00/2022 tentang tindak lanjut pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan surat tersebut, Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN, tegasnya. Untuk menjaga validitas dan akuntabilitas data tenaga non-ASN yang telah diajukan, Anas mengatakan Kementerian PANRB mewajibkan semua instansi pemerintah mempublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama 5 hari kalender. Paling lambat, data tenaga non-ASN atau honorer tersebut harus diumumkan untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data. Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN milik BKN, papar Anas dalam surat tersebut. Surat Menpan RB ini juga menegaskan, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Sementara itu, jika PPK memerlukan SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian, apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan surat Menteri PANRB yang berlaku, maka ini akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi pimpinan unit kerja maupun bagi PPK. Surat Menpan RB tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN.
Dalam pernyataan resmi terkait surat ini, Anas mengaku sudah berkonsolidasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN. Kolaborasi bersama dilakukan guna memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek, sambung Anas. Kami telah rapat dengan DPR RI dan DPD RI. Kementerian PAN-RB juga intens membahas bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru serta berbagai stakeholder lainnya, ujar Anas. Anas mengemukakan bahwa pemerintah sangat terbuka menerima masukan, dan Kemenpan-RB terus dalami semua opsi langkah terkait tenaga non-ASN ini, termasuk dari sisi kemampuan fiskal pemerintah.